Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Kepala SMK Negeri 1 Bapak Setiano SPD FPD, yang saya hormati Ibu Koordinator Tata Usaha Ibu Ratna SAP, Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMK Negeri 1 Gledul, dan tidak lupa anak-anakku kelas 10 yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan apel pada pagi hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada petugas apel yang telah menyiapkan apel di pagi hari. Dan yang kedua, terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah hadir lebih pagi untuk apel. Nah, evaluasinya adalah dalam pelaksanaan apel ini, saya harap ke depannya tidak ada yang barisnya harus digeret-geret sama Bapak Ibu wali kelas. Jadi kalian sudah dewasa, ya sudah beralih dari masa SD ke SMP, kemudian sekarang ke SMK, harusnya sudah bisa berbaris sendiri, tidak perlu menunggu digeret-geret sama Bapak Ibu wali kelas masing-masing ya. Yang sudah bisa menata dengan baik, saya ucapkan terima kasih. Kemudian saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sikapnya silakan bisa diperbaiki yang belum sikap yang baik, yaitu berdiri tegak, tangannya tidak ke depan ya, atau tidak ke belakang. Oke, itu semoga nanti bisa diperbaiki ke depannya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu tentang menjaga lisan. Menjaga lisan ini penting nggak menurut kalian? Pernah dengar pepatah mulutmu harimaumu? Pernah ya? Nah, ketika kita menjaga lisan, hal-hal yang negatif itu akan terminimalisir. Nah, ketika tidak, misalkan sering mengucapkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kotor atau hal-hal yang sifatnya mengumpat, itu akan menimbulkan perpecahan. Mungkin dari kalian ada beberapa yang sudah menjaga lisannya. Nah, ada beberapa juga yang masih saya dengar di sela-sela waktu istirahat atau saat berkumpul dengan teman masih mengucapkan kata-kata yang tidak baik seperti A. Tahu A? Dan turunannya banyak sekali A. B, ya, C, N, T. Nah, banyak hal-hal yang tidak baik yang diucapkan. Nah, ketika itu diucapkan, kemudian ada orang yang di sampingnya itu mendengar, dikira orang yang di sampingnya itu yang sedang lewat itu mengatai, ya, mengatai yang sedang lewat. Nah, setelah itu terjadi konflik. Nah, jadi pentingnya menjaga lisan. Jangan sampai ketika bilang A, di sebelahnya ada Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu karyawan. Nah, taunya Bapak Ibu karyawan, kalian itu ngatai Bapak Ibu karyawannya itu. Kemudian terjadi konflik. Nah, itu hal yang tidak baik. Nanti juga di dalam dunia kerja maupun masyarakat juga hal-hal seperti itu harus dikurangi. Banyak hal yang menimbulkan berbicara yang tidak baik. Contohnya ketika main game itu ada baiknya, ada tidak baiknya. Baiknya mungkin kalau gamenya strategi bisa membuat otak kita berpikir bagaimana strategi untuk menang. Tapi ketika main game itu kemudian kalah dan mengatakan hal-hal yang tidak baik, nah, akan menimbulkan sebuah kebiasaan yang
tidak baik. Terus mungkin ketika waktu pelajaran dimulai, ya, bentar Bu lagi ngereng, bentar Pak lagi ngereng, kemudian menjadikan pelajaran yang harusnya diterima jadi tidak diterima dengan baik. Ya, gitu. Menjaga lisan itu tidak hanya di dalam dunia nyata tapi juga dunia maya. Ketika berkomentar di sosial media, silakan bisa dijaga lisannya karena itu juga akan menimbulkan perpecahan kalau ada yang tidak terima, gitu ya. Ini sebagai contoh, misalkan ada seorang siswa melakukan kesalahan, kemudian ditegur dengan bapak ibu gurunya. Nah, siswa A langsung menjawab dengan nada tinggi, saya tidak salah Pak. Yang siswa B menjawab dengan baik, ya, diam dulu, kemudian tarik nafas, baru menjawab, baik Pak, akan saya perbaiki. Kira-kira dari dua siswa itu yang menunjukkan siswa yang cerdas dan dewasa yang mana, A atau B? Nah, ada. Kalau A gimana? Emosinya tidak terkendali. Jadi saya berharap kalian semua nanti bisa menjaga lisan dengan baik. Kurangi kata-kata yang A tadi atau B atau C itu dengan kata-kata yang baik, misalkan astagfirullah, itu kan kalian dapat pahala juga ya. Yang kedua yang akan saya sampaikan adalah tentang menjaga diri. Menjaga diri itu banyak sekali. Yang di sini akan saya sampaikan karena ini masuk musim penghujan, silakan dalam menjaga diri kalian kalau naik kendaraan bermotor pakai helm, bawa mantel atau bawa payung kalau perlu ketika kehujanan. Nah, besoknya tidak berangkat, berarti tidak bisa memikirkan solusi tentang masalah yang terjadi. Jadi ketika hujan mau pulang berarti harus bawa mantel agar besok bisa sekolah kembali tidak sakit. Atau ketika sepatunya basah karena hujan, berarti besok lagi harus bawa plastik. Sepatunya bisa ditaruh plastik, ditaruh tas, kemudian bawa sendal ketika pulang. Ketika pulang ya, jangan waktu di sekolah. Nah, menjaga diri yang lain adalah untuk siswa yang perempuan ini, karena kalian pelajar bukan artis ya. Nah, untuk make upnya diperhatikan. Ya, itu termasuk menjaga diri. Tidak usah memakai merah-merah yang sangat mencolok, karena kita bukan artis. Jadi tidak usah memakai hal-hal yang seperti itu. Itu salah satu hal dalam menjaga diri juga. Nah, yang laki-laki yang menjaga dirinya biasanya ada pelajaran yang membosankan menurut kalian. Nah, kemudian ada yang ngajak, karena pelajarannya itu membosankan, ada yang ngajak, ayo bolos baik. Ketika anak yang cerdas dia akan mau terbujuk rayuan itu, karena akan sadar itu tidak baik untuk dirinya dan yang rugi adalah dirinya sendiri. Nah, ya. Dan yang terakhir, menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Saya beberapa kali melihat ada sisa es teh dengan botolnya di depan kelas. Itu pulang sekolah, padahal di depannya ada tempat sampah, tapi tidak dibuang di tempat sampah, malah ditinggal. Nah, ketika kalian tidak mau membuangkan sampah orang lain, mulailah dari hal kecil, yaitu membuang sampahnya sendiri di tempat sampah. Ya. Nah, dimulai dari hal kecil itu nanti bisa menentukan dan memberikan suatu sikap yang baik ke depannya. Ya, bisa dimengerti dari 3 hal tersebut. Saya yang pertama menjaga lisan, menjaga diri, dan menjaga lingkungan. Kalau lingkungannya bersih, kalian belajar juga nyaman. Ya. Oke, baik, karena sudah siang, nanti untuk senam silakan bergerak, jangan kebalik ya. Pada waktu apel bergerak, pada waktu senam diam. Ya. Silakan nanti bergerak karena senam itu bisa membuat
meningkatkan hormon bahagia. Oke? Ya, itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.